Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soki Maisan. Saya dari program studi Sastra Inggris dengan NIM 12096240803. Di sini, saya akan menjelaskan video tentang etika Islam sebagai penugasan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Menurut saya sendiri, etika Islam adalah suatu adab atau akhlak yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Etika Islam sendiri memiliki landasan, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan teladan dari Nabi. Etika Islam bukan hanya soal mengikuti aturan untuk berperilaku baik, tetapi juga menerapkan sebuah perilaku karakter yang memiliki nilai-nilai yang selaras dengan ajaran agama Islam. Etika Islam meliputi dalam 5 bagian, yaitu takwa atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan atau berbuat baik, akhlak mulia, kesederhanaan, dan kejujuran. Takwa dapat diartikan sebagai kesadaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Ihsan memiliki arti berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Akhlak mulia mencerminkan perilaku yang baik dan terpuji, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan lain-lain. Kesederhanaan ditunjukkan dengan menolak kemewahan dan hidup dengan sederhana. Kejujuran dapat dicontohkan dengan mengatakan kebenaran dan menghindari dusta. Sebagai Gen Z, tentunya banyak tantangan dan rintangan dalam penerapan etika Islam, terutama bagi saya seorang mahasiswa yang berada dalam lingkungan kampus. Beberapa tantangan dan rintangan yang dihadapi Gen Z dalam menerapkan etika Islam adalah: 1. Lingkungan yang kurang mendukung. Dengan segala perubahan zaman lingkungan hidup di Indonesia, menjadi salah satu alasan kurangnya penerapan etika Islam. Di Indonesia, suatu perbuatan negatif yang melenceng dari ajaran agama ataupun norma hukum nasional dianggap sebagai sebuah pencapaian. Seperti contoh, mengatakan kata kotor dengan sengaja dianggap sebagai sesuatu yang keren. Glorifikasi akan hal negatif inilah yang melemahkan penerapan etika Islam dan semakin menjauhkan masyarakat akan ajaran agama. 2. Digitalisasi dan globalisasi. Proses digitalisasi dan globalisasi membawa efek negatif dan positif. Efek negatif dari kedua perkembangan ini memiliki peran yang krusial dalam keberlangsungan penerapan etika Islam. Jika efek negatif ini semakin meluas dan dibiarkan berkembang, penerapan etika Islam dalam masyarakat akan semakin berkurang. Salah satu contoh efek negatif dari digitalisasi adalah masifnya pengguna sosial media dan games online. Penggunaan sosial media dan games online ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan, dengan jutaan orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi yang tidak valid. Sementara dalam globalisasi, salah satu efek buruk yang hadir adalah proses masuknya kebudayaan luar yang perlahan melemahkan nilai moral dan etika Islam. Masuknya budaya luar secara masif ini membuat masyarakat, terutama Gen Z, untuk lebih menerapkan etika dan gaya budaya luar, terutama sesuatu yang berbau negatif, seperti perkataan kotor dan gaya hidup hedonisme, dan lain-lain. Menurut saya, Islam menawarkan beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk problematika ini. Salah satunya adalah memperkuat akhlakul karimah atau akhlak mulia. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang mengajarkan hal buruk, kita dapat memperkuat akhlak mulia dengan berfokus kepada diri sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan menjauhi segala sesuatu yang buruk, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang melenceng dari etika Islam, serta melakukan proses filtrasi akan apa yang baik dan apa yang buruk berdasarkan landasan agama. Selain dari memperkuat akhlakul karimah, kita sebagai umat muslim juga wajib memperkuat iman dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, diri kita tidak akan terkontaminasi dari segala perbuatan atau influence buruk dari luar. Berdasarkan sudut pandang saya, takwa adalah nilai etika Islam yang sangat penting. Hal ini dikarenakan takwa adalah akar dari nilai-nilai etika Islam lainnya.
Jika diri kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, secara otomatis kita akan menjalankan nilai-nilai etika Islam lainnya. Karena pada dasarnya, nilai-nilai tersebut berawal dari ketersediaan kita untuk meyakini dan mengimani agama Islam. Maka dari itu, menurut saya, takwa adalah nilai etika Islam yang sangat esensial. Menurut saya, untuk menerapkan etika Islam sebagai mahasiswa UNJ adalah dengan menerapkannya terlebih dahulu kepada diri sendiri, lalu menyebarkan ajaran etika Islam ini kepada teman-teman kampus. Seperti contoh, ketika azan berkumandang, saya akan mengajak teman-teman saya yang beragama Islam untuk sholat berjamaah, dengan mengingatkan mereka untuk sholat. Mereka perlahan akan melakukan hal yang sama kepada teman-teman mereka, entah itu di kampus pula ataupun di luar kampus. Selain dari itu, saya juga harus berbuat baik kepada mereka dan membantu mereka dengan ridho tanpa adanya harapan akan imbalan. Hal ini dapat ditunjukkan seperti berbagi makanan dengan teman dan tidak membawa uang saku atau hal lainnya. Lalu, kita juga dapat menerapkan sifat akhlakul karimah seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan semua penerapan ini, kita dapat menjadi contoh baik untuk teman-teman kita yang diharapkan dapat mencontohkan perbuatan tersebut di lain hari. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya, semoga video ini dapat menjadi bahan edukasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.